Notice, but before God does anything on this earth, He always sends a message, warning, getting things ready. Oh, I feel kind of religious right now. Look, all right, I believe that there's a move going on now. When you look, what do you see? Is prophecy becoming history? Are you walking by faith or by sight? Or in a false conception? Kan Tuhan, kembali mereka dibuat semangat dan bergelora dan menyala-nyala Tuhan untuk melayani Engkau senantiasa Tuhan, sampai dengan Engkau datang Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu Bapa di surga. Lawat kami semuanya Tuhan. Dalam mata rohani kami bisa melihat Roh Allah bergerak di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Singkapkan Tuhan firman-Mu dan bukakan Tuhan Yesus hal-hal yang belum kami mengerti Tuhan dari pesan-Mu yang sudah Engkau nyatakan Tuhan. Bagi-bagikan dan pecah-pecahkan Tuhan roti kehidupan itu Tuhan atas kami Tuhan Yesus, sehingga kami dikenyangkan, umat-Mu dipuaskan Tuhan, dan jiwa mereka senantiasa bergelora Tuhan untuk menantikan Engkau senantiasa Tuhan. Haleluya, dan menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, kuasai hamba-Mu, lingkupi Tuhan dengan kasih ilahi-Mu Tuhan. Bagaimana keempat penghukuman ini, seperti yang juga dituliskan di Yeskiel 14, amin. Saya akan bacakan lagi ayat 21, Yeskiel 14. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu kalau engkau mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Amin. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Sekalipun Tuhan menyatakan penghukuman, dan ini masanya ketika penghukuman Tuhan, murka Tuhan sedang disingkapkan di bawah meterai-meterai, amin, disingkapkan sehingga rencana Tuhan untuk menghukum dunia ini dan bangsa-bangsa dan orang-orang fasik sudah diberitahukan kepada mempelai wanitanya. Seperti yang Tuhan lakukan di zamannya Abraham. Apakah aku hendak menyembunyikan apa yang akan ku lakukan terhadap Sodom dan Gomora? Amin. Dan kita tahu Abraham adalah pralambang mempelai wanita. Amin. Dan kepada mempelai wanita melalui pelayanan Nabi di zaman ini, haleluya, yang sudah mengkhotbahkan meterai-meterai tersebut, amin, glory, maka hal-hal ini dinyatakan. Dan hal-hal ini, keempat penghukuman ini sedang di dalam proses untuk penggenapan sampai dengan puncaknya, klimaksnya, di mana murka Tuhan di dalam cawan-cawan itu akan dinyatakan sepenuhnya ke atas bumi. Sehingga Anda melihat bahwa hanya seperempat manusia di bumi yang terkena penghukuman. Dari penghukuman yang Tuhan nyatakan seperti yang dituliskan di Wahyu pasal 6 di bawah pembukaan meterai yang keempat. Amin. Dan kita melihat bagaimana dunia sedang mengerang pada saat ini. Sesudah pandemi dan lockdown, dan belum ada negara yang bebas total. Belum ada negara-negara yang mengklaim bahwa mereka sudah sembuh total. Belum. Mereka masih sedang melakukan sebuah pemulihan demi pemulihan. Baik dari sektor pertanian, dari sektor kesehatan, dari sektor medis, dari sektor keuangan, ekonomi, dagang, dan lain sebagainya. Namun apa yang berlangsung saat ini? Mereka tidak pernah berpikir untuk hal tersebut. Perang di Eropa sedang berlangsung, Rusia dan Ukraina, dan banyak negara-negara tidak berpikir awalnya bahwa itu hanya sebuah perang yang ada di sana.
dan tidak akan berdampak kepada negara-negara yang lain. Tapi ketika perang ini semakin terus berjalan dan sudah lebih dari 3 bulan berlangsung, barulah mereka mulai merasakan dampak daripada konflik tersebut. 4 penghukuman, amin, yaitu adalah pedang, sampar, kelaparan, dan binatang buas. Amin. Dan itu adalah mengikuti tampilnya penunggang kuda pucat yang bernama maut. Amin. Dan neraka mengikuti penunggang tersebut. Dan Raja Wali Terbang menyebut penunggang itu bernama maut. Untuk pertama kalinya penunggang kuda itu disebutkan namanya, yang adalah maut, kematian. Dan Anda tahu maut adalah keterpisahan dengan Tuhan. Amin. Dan Amsal katakan, jalan yang disangka lurus, ujung-ujungnya adalah maut. Jadi banyak orang yang tidak bisa mengerti dan tidak bisa melihat. Bahkan para pemimpin pun tidak mengerti akan hal-hal yang sedang berlangsung. Dan Tuhan tetap ada di dalam kendali atas semua yang berlangsung di bumi. Dan jika kita ada di pihaknya Tuhan, dan jika kita ada di tangan Tuhan, jika kita nama-namanya ada dalam kitab kehidupan domba Allah, maka sang anak domba akan memelihara kita. Amin. Itulah janji. Dan kepada Yohanes dikatakan, mari dan lihatlah. Jadi apa yang dilihat Yohanes, Anda harus lihat. Sekarang kita membaca kan? Tapi apa yang dituliskan di sini adalah sebuah nubuatan. Amin. Penglihatan adalah sebuah nubuatan untuk hal-hal yang akan datang. Dan sekarang apa yang dilihat oleh Yohanes harus Anda lihat di dalam bentuk realita. Yohanes melihat, Yohanes menuliskan dalam bentuk simbol, kemudian datanglah nabi di akhir zaman menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi itu, simbol-simbol ditafsirkan dan sekarang menjadi realita. Pertama-tama di surga yang adalah firman. Kemudian dinyatakan kepada pelihat dan Yohanes melihat. Maka kita yang di sini di akhir zaman, karena Yohanes adalah representasi perwakilan mempelai wanita akhir zaman. Maka di sini kita harus melihat apa yang dulunya dilihat oleh Yohanes. Terpuji nama Tuhan. Dan untuk bisa melihat apa yang dilihat Yohanes, maka Yohanes harus ada di dalam roh. Maka hal yang sama kita harus ada di dalam roh. Tapi bukan sekedar Anda datang dan merasakan bulu kuduk berdiri, saya di dalam roh. Tidak. Anda di dalam roh jikalau Anda dilahirkan kembali. Amin. Sebab kelahiran kembali adalah sebuah pewahyuan. Sesuatu yang disingkapkan oleh Kristus ke dalam hatimu. Amin. Dan apa yang disingkapkan Kristus ke dalam hati orang percaya? Selain firman. Dan Kristus di dalam dirimu, seorang yang diurapi sedang mengurapi Anda untuk bisa mengerti dan melihat apa yang ada di dalam nas-nas kitab suci. Amin. Dan sekarang Kristus kita lihat sedang tersingkap bagi mempelai wanitanya. Maka Anda menjadi orang-orang yang diurapi. Terpujilah nama Tuhan. Dan hanya orang-orang yang diurapi yang bisa melihat. Haleluya. Yang dimaksudkanlah orang-orang yang dilahirkan kembali di dalam pesan di akhir zaman. Bukan sekedar mengikuti pesan, tapi orang-orang yang dilahirkan kembali. Amin. Karena mereka yang dilahirkan kembali, Anda memiliki pengalaman penebusan. Anda memiliki pengalaman pendamaian. Pendamaian penebusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kematian Dia di Kalvari. Mencurahkan darahnya. Dan Anda dibawa kepada sebuah fellowship persekutuan dengan Bapa dan Anak. Sehingga Anda sangat menginginkan Kristus. Anda sangat menginginkan firman. Tidak ada yang lain yang Anda inginkan selain Yesus Kristus. Anda sangat berjatuh cinta kepada firman. Sehingga hari-harimu senantiasa memikirkan Kristus. Sebagaimana Kristus memikirkan Anda. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sehingga kepada orang-orang yang demikian, Tuhan menyatakan dirinya. Mereka dilahirkan kembali.
Dan kalau Yohanes melihat, maka Anda tahu Yohanes, siapakah Yohanes? Rasul. Dan dia tidak akan pernah bisa dibawa ke Pulau Patmos sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, di loteng di rumah di Yerusalem. Ada amin? Dan Rasul Yohaneslah seorang yang dilahirkan kembali. Terpuji nama Tuhan. Maka persyaratan inilah yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin melihat programnya Yesus.